Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan tutorial gambar arsitektur, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar perspektif dengan metode kantor ya. Nah, ini sudah kita siapkan mistar dan peralatan gambar. Kita coba bagaimana membuat gambar perspektif dengan metode kantor ya. Nah, kita coba untuk yang paling sederhana aja dulu ya. Ini misalnya kita buat terlebih dahulu garis bidang gambar. Nah, ini garis bidang gambarnya. Nah, kita bisa membuat garis bidang gambar itu dengan proporsional, diatur saja yang baik gitu ya. Kira-kira jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah. Nah, ini kita sudah garis. Dan untuk menggambar perspektif metode kantor kita boleh menggunakan mistar. Lalu kemudian kita buat garis objek. Ini garis objeknya kita buat dengan kemiringan 45 derajat. Ini ya, 45 derajat, ini 45 derajat. Nah, mistarnya kita buat ini. Nah, kita buat seperti ini. Boleh pakai pensil dulu gini ya. Nah, kita nanti diukur berapa senti misalnya gitu ya. Ini misal kita buat 4 senti ya. Nah, kita buat 4 senti, kemiringannya 45. Nah, ini kita bikin 45. Kemudian jarak ke panjangnya misalnya 5 cm misalnya ya, atau 6 juga boleh. Nah, ini kita buat 5 cm ya. Ini kita sudah buat, dan itu bisa kita tebalkan gitu ya. Kita bisa menebalkan garis bidang gambarnya itu kita tebalkan. Nah, seperti ini ya, pakai yang agak tebal gitu ya, ini. Kemudian yang ini juga kita tebalkan, yang ini kita tebalkan. Ya, seperti ini ya. Nah, kita sudah dapat objeknya seperti itu. Kemudian kita tandai ini, misalnya ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D gitu ya. Nah, setelah itu kita membuat titik mata. Titik mata ini bisa kita tentukan di mana saja, tergantung posisi mata kita ya. Mau di sini boleh, di sini, atau di sini. Nah, kita asumsikan misalnya titik matanya di sini ya. Nah, ketika menentukan titik mata ini atau TM ini,
perhatikan jarak titik mata terhadap objek ini. Jangan terlalu dekat gitu ya. Nah ini jangan terlalu dekat, ya kira-kira 10 cm atau 10 meter ya. Kalau 5 meter atau 4 meter terlalu dekat, khawatirnya nanti bisa distorsi. Kemudian setelah itu baru kita tentukan kerucut pandang 60 derajat. Ini mistar 60 derajat ya. Ini 30, sementara yang ini adalah 90. Nah, kita pakai yang 60-nya ya, yang ini ya. Nah, kita tentukan, kita letakkan di sini mistar 60 derajatnya. Kemudian kita tandai. Nah, seperti ini ya. Ditandai di sini dan di sini. Nanti bisa pakai yang agak besar ya mistarnya. Kalau ini kan agak kecil ya. Nanti bisa pakai yang agak besar. Nah, kemudian setelah itu digaris ke titik mata, kemudian diproyeksikan ke sini. Nah, gitu ya. Dan ini juga. Nah, ini. Nah, ini namanya kerucut pandang. Ya. Ini namanya kerucut pandang yang 60 derajat tadi, gitu ya. Nah, kasih nama KP. Gitu. Nah, ini udah selesai kerucut pandangnya. Kemudian dari kerucut pandang ini kita tarik garis sejajar AB dan AD, gitu ya. Nah, kita buat garis sejajarnya dengan menggunakan mistar ya. Nah, kita bikin garis sejajar antara AB dengan mistar. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik. Nah, gini ya. Maka inilah garis sejajarnya. Dan yang ini juga sama. Gitu ya. Ini kita buat garis sejajarnya terhadap AD dari titik mata. Nah, ya, kita sudah dapat garis sejajarnya. Nanti kita tandai ini sejajar dengan ini, dan yang ini sejajar dengan AD gitu ya. Lalu setelah itu kita proyeksikan garis yang tadi yang sejajar itu ya terhadap garis vertikal ya. Nah, ini kita buat garis sejajarnya, kita tarik pakai mistar, kemudian ini kita proyeksikan. Nah, begitu ya. Nah, yang ini juga sama. Nanti tinggal digeser begini ya. Nah, begini. Ini juga ditarik. Ya. Maka kita sudah dapat ini garisnya ya. Nah, terus kemudian setelah ini selesai semua, lalu kita tentukan titik X-nya. Ingat ya, titik X itu adalah untuk garis ukur yang sesungguhnya. Maka kita lihat, ini kan bentuknya menyinggung. Maka cari yang menyinggung ini nih. Nah, ini adalah titik ukur yang sesungguhnya, titik A. Maka tinggal di proyeksikan ke bawah ya. Dengan menggunakan mistar, kita proyeksikan kembali. Nah, seperti ini. Tarik ke bawah. Ya, maka inilah yang disebut dengan garis X. Nah, ini garis X-nya ya. Ini garis X-nya. Ini X, gitu ya. Ini kita sudah dapat. Lalu kita tinggal menghubungkan
sudut-sudut ini A, B, C, D gitu ya ke titik mata. Nah, ini tinggal ditarik ke titik mata. Nah, seperti ini. Yang ini juga kita tarik ke titik mata. Gitu. Yang ini juga tarik ke titik mata. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sudah dapat titik perpotongannya ini. Nah, kalau sudah dapat, kita tinggal proyeksikan ke bawah, gitu ya. Kita tinggal proyeksikan ke bawah dengan menggunakan mistar. Nah, ini dengan menggunakan mistar kita proyeksikan garis-garis yang berpotongan tadi itu sejajar dengan garis X ya. Nah, ini kita proyeksikan ya seperti ini ya. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian yang ini juga, lalu yang ini ya, sudah ya. Nah, ini sudah dapat. Kemudian setelah itu kita mulai membuat garis tanah. Nah, garis tanah ini bisa kita letakkan proporsional ya. Jadi tinggal diatur saja. Mau di bawah di sini juga boleh, mau di bawah titik mata juga boleh ya. Mau di atas titik mata juga sebetulnya boleh, asal tidak mengganggu ya. Oke, kita coba buat garis tanahnya. Nah, ini kita buat acuannya, kemudian kita tarik seperti ini. Kita tarik ke bawah, kemudian kita asumsikan misalnya di sini garis tanahnya ya. Nah, ini garis tanahnya. Nah, maka ini kasih nama GT gitu ya, garis tanah. Lalu setelah itu kita mengukur ketinggian horizon. Nah, horizon ini diukur berdasarkan ketinggian mata orang yang melihatnya. Kita misalnya asumsikan orang yang melihatnya adalah posisi yang sedang berdiri. Nah, maka inilah kita asumsikan orang yang sedang berdirinya di sini. Nah, setinggi 150 atau 160 misalnya begitu ya. Nah, setelah itu baru kita tarik sejajar dengan garis tanah tadi ya. Nah, ini kita tarik sejajar dengan garis tanah. Nah, begitu ya. Ini adalah garis horizontal atau garis cakrawala, setinggi orang yang sedang berdiri ya. Nah, setelah itu secara tidak langsung kita sudah menentukan titik hilang. Maka inilah titik hilangnya. Ini dan ini. Ini dan ini ya. Nah, ini sebut saja titik hilang 1, TH 1, dan ini adalah titik hilang 2, TH 2. Nah, ada 2 titik hilang. Ya, gampang ya, tinggal lihat titik potongnya, kita sudah menentukan titik hilangnya. Nah, kalau sudah, kita buat gambar tampak dari bangunan itu ya. Nah, gambar tampaknya kita buat, taruh di garis tanah ya, bagian bawahnya. Ini tadi kita sudah ukur nih
Baik, kita lanjutkan kembali ya. Eh, Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menentukan gambar tampak ya. Nah, gambar tampak ini kita simpan nanti di bawah di area garis tanah ini, dan ini kita ukur. Tadi ini misalnya 4 cm ya. Maka pindahkan ke sini 4 cm gitu ya. Nah, kita pindahkan, kemudian kita tarik garis secara vertikal ya. Kita tarik garis secara vertikal dari gambar tampak itu. Oke, kita boleh menggunakan pensil. Nah, ini ditarik ke atas, yang ini juga sama, kita tarik ke atas. Nah, ini anggap tampak depannya ya, dari arah sini. Mau tampak samping juga dari arah kanan juga boleh, silakan ya. Nah, setelah itu kita tentukan ketinggian bangunannya mau berapa meter gitu ya. Misalnya kita mau bikin 5 meter misalnya ya. Nah, ini kita tandai 5 meter di sini. Nah, ini 5 meter. Nah, kita tandai di situ ya. 5 meter. Lalu setelah itu kita tarik horizontal sejajar dengan garis GT atau garis horizon ya. Nah, ini kita tarik ke sini. Kemudian yang tadi juga kita tarik garis secara vertikal. Nah, ini kita geser ya, tarik ke sini. Nah, ini harus agak tebal ya garisnya. Nah, ini harus agak tebal. Nah, ini juga kita tebalkan. Nah, begitu ya. Nah, maka kita sudah dapat gambar tampaknya. Nah, kalau sudah dapat, maka selanjutnya adalah kita menarik ketinggian objek ini ya, garisnya sejajar dengan garis horizontal ke titik X atau ke garis ukur yang sesungguhnya tadi itu ya. Nah, kita tarik ketinggiannya. Nah, nanti ketika ditarik ini garisnya jangan terlalu tebal ya. Jadi kalau menggunakan pensil maka silakan pakai pensil H atau pensil F ya. Nah, ini sudah dapat, maka ketinggiannya adalah itu ya. Nah, setelah dapat ini ketinggiannya, maka kita selanjutnya adalah menentukan bagian lantai ya. Bagian lantai dari bangunan ini ya. Kita tentukan bagian alasnya dulu. Nah, setelah dari alas nanti ke plafon ya. Kita cek satu-satu. Kita menentukan titik A dulu. Maka kalau di atas titik A kan yang ini ya. Tarik ke bawah. Nah, inilah titik A-nya nih. Titik A-nya ini dia menempel pada garis tanah ya. Lalu dari titik A kita bergerak untuk mencari titik B. Nah, caranya adalah dari titik A ini kita tarik ke titik hilang 2 ke sini ya. Yang tadi sudah ditentukan nih titik hilangnya. Kita tarik ke titik hilang 2. Nah, ini ya. Kita proyeksikan. Oke, ini sudah dapat ya. Nah, ini sejajar dengan AB nih. Jadi dia tariknya ke titik hilang 2, bukan ke titik hilang 1 ya, tapi ke titik hilang 2, arahnya ke kanan.
Hati-hati ini ya, kadang kita suka keliru ya. Nah, setelah itu kita mencari titik B, maka titik B ini tarik ke titik mata, titik potongnya di sini, lalu cek ke bawah, maka akan ketahuan titik potongnya di sini. Nah, dan inilah titik B-nya. Nah, begitu ya. Titik B-nya sudah dapat nih. Nah, sekarang dari titik B, kita bergerak mencari titik C. Gitu ya. Nah, sehingga dari titik B ini, kita tarik ke titik hilang 1. Begitu ya. Arahnya ke kiri. Maka, tarik ke titik hilang 1. Dari titik B, kita tarik ke titik hilang 1. Tipis saja. Kemudian, dengan sendirinya kita akan mengetahui titik C. Ini titik C-nya ya. Nah, ini titik C-nya. Lalu kita proyeksikan ke titik mata, dia berpotongan di sini. Dan kita tarik ke bawah. Oh, ini. Ini ketahuan titik C-nya. Nah, ini titik C-nya. Sudah ketahuan. Dari titik C, kita bergerak ke depan ke titik D. Ke sini ya. Nah, ke titik D, gimana caranya? Maka caranya mudah ya, seperti tadi kita mencari titik B ya. Maka dari titik C, kita tarik ke titik hilang 2. Ke sini ya, ke kanan. Nah, kita tarik ke titik hilang 2. Nah, kita proyeksikan ke sini. Kemudian, kita buat garisnya tipis saja. Baik, dapat ya. Kita cek titik D-nya. Nah, ini dia titik D-nya. Perpotongannya ya, tarik ke bawah. Dan ini titik D-nya. Inilah titik D-nya. Nah, sekarang dari titik D, kita akan mencari titik A. Kembali lagi ke titik awal tadi ya. Maka dari titik D ini, kita tarik ke titik hilang 1 ke sini ya. Untuk mendapatkan titik A. Begitu. Jadi kita tarik, kita proyeksikan ke titik hilang 1. Nah, ini kita tarik lagi, tipis saja. Ya, ini dia sudah dapat ya. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan bidang alasnya ya, nih. A, B, C, D. Begitu. Sehingga setelah diproyeksikan, perspektifnya cuman seukurannya seperti ini. Tidak sama besar dengan objek atasnya ya. Kenapa dia tidak sama? Karena dia sudah perspektifis gitu ya. Pasti akan berbeda begitu. Nah, setelah itu baru kita tandain di sini ya. Ini kita tandai. Ini garisnya kita tandai. Nah, seperti ini. Sementara yang di belakang ini nih, titik DC dan BC ini tidak terlihat, sehingga dia garisnya putus-putus gitu ya. Nah, garisnya putus-putus karena bidangnya tidak terlihat. Gitu ya. Ini kita buat garis putus-putusnya. Nah, begitu ya. Sudah dapat. Nah, sudah dapat bagian alasnya. Sekarang kita menentukan bagian plafonnya, atasnya ya. Nah, tadi kita sudah menentukan ketinggian objeknya ya. Ketinggian objeknya tadi kita sudah tentukan setinggi 5 meter ya. Nah, ini tinggi objeknya. Nah, ini kita tandai di sini, kita beri ukuran. Nah, ini tinggi objeknya ya. Ini tinggi objek. Ya, anggap saja ini misalnya rumah gitu ya. Nah, ini adalah tinggi objeknya ya. 5 meter. Nah, begitu ya. 5 meter. Lalu kemudian setelah ditarik ketinggiannya ke titik X, maka seperti halnya tadi kita menentukan alas
dengan cara yang sama kita juga bisa menentukan ini. Ya, bagian atasnya ya. Kita proyeksikan dari titik A, ini sudah langsung ketahuan titik A aksennya. Lalu kita mencari titik B aksen. Dengan cara yang sama tadi ya, kita tarik ke titik hilang 2 ke kanan sini ya. Nah, seperti begini. Dan kita langsung melihat titik potongnya. Nah, inilah titik B aksen. Langsung ketahuan ya. Nah, ini titik B aksennya. Lalu dari titik B aksen ini, kita akan mencari titik C aksen ya. Maka dari titik B ini, kita tarik ke titik hilang 1 ya. Ke titik hilang 1. Nah, ini kita tarik ke titik hilang 1 dari titik B aksen. Ya, seperti itu ya. Lalu kita lihat titik C aksennya apakah sudah diketahui? Ya, ternyata sudah ya. Ini dia titik C aksennya. Oke, begitu ya. Titik C aksennya. Lalu kita mencari titik D aksen dengan cara yang sama. Dari titik C aksen itu kita tarik ke titik hilang 2 gitu ya. Titik hilang 2 kita proyeksikan. Kemudian kita tarik ya ke titik hilang 2. Nah, ini dia ya. Maka kita sudah menemukan titik di aksennya ya. Titik di aksennya adalah yang ini. Kita kasih nama D aksen. Nah, dari D aksen ini kita harus kembali ke titik A, begitu ya. Balik lagi ke titik A. Maka dengan cara yang sama kita tarik ke titik hilang 1 ya dari titik D aksennya. Kita hubungkan ke titik A aksen. Nah, ini dia. Sudah dapat ya. Nah. Oke, sudah betul ya. Ini bagian alasnya sudah dapat. Nah, seperti ini. Lalu kita pertegas garisnya ya. Garisnya kita pertegas. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini juga kita pertegas garisnya. Ya. Lalu yang di belakang ini seperti tadi, karena dia tidak terlihat, maka dia garisnya putus-putus. Nah, begitu ya. Nah, yang ini pun sama. Yang D ke C ya, atau C ke D. Ini garisnya putus-putus karena bidangnya tidak terlihat. Nah, begitu ya. Nah, ini sudah dapat. Tinggal kita tebalkan ya. Nah, kita tebalkan. Nah, ini kita coba tebalkan garisnya. Biar kelihatan lebih jelas ya. Nah, kita tebalkan. Ya. Ini juga kita tebalkan. Nah, ini kalau ditebalkan bisa menggunakan pensil 2B gitu ya. Atau pensil B. Nah, ini kita tebalkan seperti ini. Ya. Dan kita bisa melihat secara jelas ya hasil dari perspektifnya. Nah, ini ya kelihatan ya. Nah, ini titik mata ada di dalam gambar tidak apa-apa. Yang penting dia tipis ya. Selama dia tipis dia nggak masalah, nggak apa-apa ya. Nah, terus yang garis denah yang ini juga boleh ditebalkan ini. Ini bisa ditebalkan.
Nah, tapi jangan terlalu tebal ya. Ini. Nah, ini kita sudah tebalkan. Nah, begitu ya. Begitu. Nah, kalau yang ini segini juga cukup ya, tidak terlalu tebal. Nah, selesai sudah. Kita bisa melihat hasilnya. Inilah yang disebut dengan perspektif menyinggung. Jadi kita cek di atasnya menyinggung, di bawahnya juga dia nempel ya di garis tanah. Lalu kemudian ini disebut perspektif yang mata normal ya. Tidak terlihat distorsi dan terlihat enak begitu ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara membuat pintu ya. Tadi kita sudah selesai mendapatkan hasilnya seperti ini. Sekarang kita bagaimana membuat pintu dan jendela ya. Nah, langkahnya sebetulnya sama prinsipnya ya, dan tidak sulit. Kita contoh misalnya pintunya kita letakkan di denah ini, kita taruh jarak dari ujung dinding ini misalnya 20 cm ya, lalu pintunya 90 cm misalnya ya. Nah, setelah itu kita tandai lubang pintunya. Kita tandai lubang pintunya. Nah, dengan menggunakan mistar segitiga ini ya. Nah, kita tandai, kita buat daun. Ini daun pintunya ya. Nah, lalu kita pakai mal ya. Ini mal lingkaran. Kita buatkan arah bukaannya misalnya seperti ini ya. Kita buat oke, gitu ya. Nah, itu bukaan pintunya ya. Lalu kita buat juga misalnya jendelanya ya. Jendelanya kita buat. Nah, silakan ditentukan. Misalnya jendelanya di depan ada 2 misalnya ya. Jaraknya misalnya 70 cm, 70 cm. Jadi 140 ya, hampir 1,5 meter. Nah, ini kita tandai. Nah, itulah jendelanya ya. Nah, setelah itu caranya bagaimana untuk menentukan pintu itu? Nah, semua garis-garis ini kita proyeksikan ke titik mata ya. Ini kita tarik ke titik mata. Nah, ini kita proyeksikan. Nah, begitu ya. Yang ini juga sama. Lubang pintunya ya. Atau biasa disebut openingan ya. Nah, itu ditarik ke situ. Lalu yang bagian dalam juga ditarik arah bukaannya ya. Nah, tapi terlalu kecil. Oke, terus yang jendela juga sama ini. Ini kita tarik yang jendela. Ini kita proyeksikan semuanya ke titik mata ya. Dan ini mulai banyak garis yang numpuk di sini ya. Nah, begitu. Nah, setelah itu kita tentukan proyeksinya ya. Garis-garis yang tadi itu kita proyeksikan ke bawah ya. Kita tarik sejajar dengan garis vertikal atau garis X tadi ya. Nah, ini tarik ke bawah. Dan ini harus hati-hati ya. Karena kalau kita tidak hati-hati maka
akan terjadi kesalahan. Nah, ini garis semakin banyak. Ini kita tarik satu-satu, kita proyeksikan tadi pintunya ya, termasuk jendelanya juga. Ini. Nah, kita bisa lihat jarak garis itu sudah banyak ya, numpuk. Bahkan ada yang berimpit, nempel gitu ya. Nah, ini tarik. Yang ini juga. Makanya harus pakai mistar 2 ya, dengan 1. Nah, begitu. Lalu setelah itu kita buat gambar pintunya di gambar ini nih, di tampak ini ya. Kita buatkan. Nah, ini kita gambarkan. Tadi jarak pintunya dari dinding itu 20 cm, lalu 90, kemudian jendelanya 70 ya tadi ya, 140 ya. Nah, ini kita proyeksikan lagi seperti tadi ke atas ya. Ini kita tarik ke atas, kita proyeksikan. Nah, ini harus megang mistarnya harus kuat ya. Usahakan jangan sampai bergeser. Nah, karena kalau misalnya sampai bergeser, maka ini garisnya bisa jadi dia bakal tidak lurus ya. Nah, ini diproyeksikan. Ini juga sama. Oke, sudah ya. Nah, setelah itu kita tentukan ketinggiannya. Ketinggian pintu standar itu kan 2 meter 10 ya. 2 meter 10 ketinggian pintu standar itu. Jadi kita tentukan 2 meter 10. Kita skalakan. Nah, ini 2 meter 10. Dan ini agak tinggi gitu ya. Nah, seperti itu. Kita garis pintunya bagian atasnya, kita gambarkan di sini. Nah, ini adalah pintunya dan ketinggian jendela silahkan mau diatur mau berapa gitu ya. Dari lantai apakah mau 1 meter boleh, mau 80 cm juga boleh, silahkan ya. Nah, setelah ditentukan ketinggian dari lantainya, maka kita garis ya seperti ini ya. Nah, begitu. Nah, yang tadi ini tinggal tebalkan ya. Ini tinggal tebalkan. Nah, ini kita garis lagi tadi yang sudah dibuat ini. Seperti ini. Ya. Nah, ini jendelanya ya. Nah, misalnya jendela hidup dan jendela mati. Nah, ini sudah jadi jendelanya. Lalu tinggal kita proyeksikan tinggi jendela itu ya. Kita proyeksikan, kita tarik sampai menyinggung ke garis X ya, sampai menyinggung garis X. Nah, ini kita tarik ke garis X ke sini ya. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kalau sudah ditarik ketinggian pintunya ya. Nah, ini kan sudah ditarik nih. Ketinggian pintunya sampai garis X sampai sini ya. Lalu dari sini tinggal ditarik ke titik hilang 1. Gitu ya. Kenapa ke titik hilang 1? Ke kiri karena posisi pintunya ada di kiri ya. Jadi harus ditarik ke kiri. Titik hilang 1. Nah, ini kita tarik titik hilang 1. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kita cek dari atas.
pintunya. Ini titik potongnya. Oh, ini ternyata ya sudah ketahuan. Nah, ini adalah jendelanya. Nah, ini ya. Nah, oke, sudah ketahuan ya. Lalu sekarang ketinggian jendela. Nah, yang belum. Ini ketinggian jendela kita tarik juga ke titik X ya, ke titik ukur yang sesungguhnya. Nah, ya sampai sini. Lalu dari sini juga tarik ke titik kilang 1 ke kiri ya, karena posisi jendelanya ada di sebelah kiri, begitu ya. Nah, ini tarik ke titik kilang 1 sini. Nah, begitu. Nah, kita sekarang tinggal proyeksikan gitu ya. Ini proyeksikan apa itu jendelanya ya. Jendelanya kita proyeksikan ke bawah ya. Nah, ini sebetulnya kalau sudah ketahuan seperti ini tidak terlalu sulit ya. Nah, dan harus hati-hati saja ya. Ininya apa namanya, kejelian melihat. Nah, ini kita garis. Iya. Oke, sudah dapat jendelanya ya. Nah, kalau sudah dapat, ini tinggal diberikan ketebalan ya, tinggal ditebalkan ya. Silakan, ini bisa dibuat lah ya, karena sudah kelihatan, jadi kita bisa tarik ke titik hilang. Nah, begitu ya. Ini jangan lupa pakai misalnya selalu 2 ya, misalnya selalu 2, jangan 1 misalnya ya. Nah, ini pakai misal 2 supaya tidak bengkok ya. Nah, ini kita buat ketebalan persen. Nah, inilah gambar pintu dan jendela tuh gitu ya, sudah dapat. Terus kemudian boleh dikasih daunnya ya, boleh dikasih daun jendela dan pintu. Ini kita tinggal buat saja daun jendelanya. Nah, sebetulnya memang harus dari atas juga ya, tapi tidak apa-apa, kita bisa merekayasa di bawah ya, supaya garisnya tidak terlalu numpuk ya. Nah, sedangkan posisi pintunya kan sedang terbuka ya, begitu. Nah, ini tinggal di garis ya, dibuat oleh kita. Gitu. Ini kacanya nih ya, kaca jendela. Nah, begitu ya. Mau dikasih kaca juga boleh, diarsir ya. Kita bisa mengarsir kaca jendelanya ya, silahkan. Atau mau dikosongkan juga boleh. Misalnya yang ini diarsir. Gelapkan gitu ya, tapi jangan terlalu gelap ya.
Nah, ini sedikit-sedikit. Nah, begitu ya. Sudah dapat ya. Nah, sekarang tadi yang pintunya ya. Nah, ini pintunya bisa kita buat karena posisi dia kan sedang masuk ya. Pintunya sedang menjorok ya. Nah, ini kita tandai ini daun pintunya. Nah, begitu ya. Kita tarik ke titik hilang 1. Nah, begitu. Nah, setelah selesai kita bisa juga membuat jendela ya di sebelah kanan di sini nih. Nah, kita anggap saja ada jendela di sini ya. Kita atur lagi, misalnya jarak dari ujung dinding 1 meter. Jendelanya misalnya 80 cm ya. Ada 3 misalnya jendelanya. Nah, ini jendelanya ya. Kita tandai dengan menggunakan mistar. Kita tandai ini. Nah, inilah jendelanya. Ada 3. Kita bisa mengasumsikan ini jendela hidup atau jendela mati gitu ya. Mangga silahkan itu diatur saja. Lalu setelah itu seperti biasa nanti kita tarik ke titik hilang atau ke titik mata ya. Maaf. Nah, ini tarik ke titik mata ke sini. Tarik ke titik mata jendelanya ya. Nah, semua kita tarik ke titik mata. Nah, begitu ya. Dan kita sudah mendapatkan garis potongnya ya. Ini garis potongnya. Nah, ini kita proyeksikan ke bawah perpotongan garisnya tadi itu ya. Nah, ini kita tarik ke bawah secara vertikal ya. Ini kita proyeksikan. Ini harus kuat megangnya ya, jangan sampai bergeser, karena kalau bergeser ini pasti bakal tidak lurus ya. Nah, begitu ya. Nah, ini sudah dapat jendelanya ya, sudah ketahuan. Lalu ketinggiannya kita tarik ke titik hilang 2 dari titik X ini untuk mengetahui tingginya. Nah, gini ya. Sebelah sini juga sama. Ini kita tarik ke titik hilang 2. Nah, begitu. Sudah ketahuan jendelanya ya. Ada 3. Ini 1, 2, 3. Nah, kita tinggal pertegas garisnya ya. Ini kita tegasin garisnya. Ini kita tarik ya secara vertikal. Ini kita pertegas. Yang ini juga ada 3 ya. Jendelanya ya. Nah, ini jendelanya kita sudah buat. Kita bisa bikin ketebalan sedikit ya, 0,5 mili di daerah jendelanya di sini ya. Ya, sudah ya. Lalu kita bagian atasnya juga begitu. Nanti kita pertegas ininya, ambangnya disebutnya ya. Nah, ini kita
tebelin, tapi tetap jangan terlalu tebal ya. Nah begitu, betul ya, ada 3, 1, 2, 3, ini juga ada 3. Nah ini jendelanya ya. Dan kita bisa menggambarkan daun jendelanya ya. Nah ini kita gambarkan daun jendelanya, kita anggap ini jendelanya jendela hidup ya. Nah begitu. Setelah itu seperti biasa kita juga boleh memberikan kesan kaca ya pada jendelanya. Nah, ini diarsir sedikit. Nah begini ya, ini diarsir. Ini hampir rapat ya, kelihatan rapat ini. Jaraknya mungkin 1 mili barangkali ya. Ya ini kita sudah coba arsir. Ya seperti itu ya. Nah sudah selesai, kita sudah memberikan arsir pada jendelanya. Jadi sampai sini sudah selesai ya. Untuk jendela kita sudah selesai. Baik, kita selanjutnya akan belajar bagaimana cara membuat atap ya. Nah sebelumnya kita gambarkan terlebih dahulu garis atapnya di bagian denah ini ya, di atas ya. Kita ukur dari garis dinding ini tritisannya boleh 80 atau 1 meter ya, silahkan. Nah misalnya ini 1 meter, keliling semua ya, ke samping juga 1 meter, samping kiri, samping kanan 1 meter, ke depan juga 1 meter ya. Nah kita garis menggunakan mistar ya. Seperti biasa mistarnya harus 2 ya. Nah ini kita tarik, kemudian kita garis ya. Nah ini garisnya tipis aja ya. Lalu yang ini juga kita garis tipis sampai nyentuh di garis X ya. Atapnya nyentuh di garis X. Lalu yang ke samping juga tritisannya kita garis ya. Tritisan itu bisa disebut garis lisplang lah gitu ya. Nah ini kita garis, ini juga sama kita garis. Nah terus kita anggap ini atapnya pelana gitu ya, atap pelana. Ini tengahnya kita buat bubungan. Nah seperti ini ya, tengahnya kita buat bubungan atap pelana dengan 1 bubungan di tengah ya. Nah sudah buat atapnya, sekarang kita buat di tampak depan ya. Yang ini nih kita buat tampak depannya. Nah, kita asumsikan misalnya kemiringan atapnya 45 ya, tapi boleh 30, boleh 45, boleh 38 juga boleh ya. Nah silakan nanti digunakan sudutnya. Nah ini kita buat yang 45 ya, 45. Terus ini juga kita buat 45 derajat. Nah inilah atap pelana ya. Terus kita tandai, tadi tritisannya kan 1 meter ya. Nah ini 1 meter tritisannya. Nah kita kita tandai ininya apa, tritisannya ya. Oke ya, ada di sini ya, udah betul. Nah sekarang kita pertebal garis lisplangnya ya. Kita pertebal garis lisplangnya.
ini dan yang ini ya. Nah, ini dia. Kita tadi sudah buat ya garis pangnya. Nah, baik, ini kita sudah buat. Nah, ini garis pangnya ya. Kemudian kita tandai garis pangnya, ketebalannya misalnya 20 cm ya. Kita buat 20 cm ketebalan garis pangnya. Nah, gitu. Jika kita buat 20 cm lagi, jadi tinggal nanti di skalakan saja gitu ya, 20 cm di skala berapa gitu, silahkan nanti sesuaikan ya. Nah, inilah garis lispang atap pelana ya. Tuh, sudah selesai. Lalu setelah itu kita membuat gunungannya dulu ya. Kita buat gunungannya dulu untuk menentukan atap. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah membuat puncak ya, membuat puncak atapnya. Nah, kita tarik garis gunungan ini atau segitiga ya, atau ampig, atau biasa suka disebut sofi-sofi gitu ya. Nah, itu kita tarik ke garis X ya, ke garis X sini. Nah, begitu ya. Ini sudah dapat di sini garis gunungannya nih, yang segitiga ini ya, segitiga ini nih, segitiga ini ya. Nah, ini kita tarik ke titik hilang 1 ya, ke titik hilang 1, karena posisi gunungannya kan ada di sini ya, ada di kiri, sehingga karena dia posisinya ada di kiri, maka kita tarik ke titik hilang 1. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita tarik dari gambar denah ini nih, puncak gunungannya ada di sini ya. Kita tarik ke titik mata, kita proyeksikan ya ke titik mata ke sini. Nah, ini kita tarik sama yang belakang ya, yang belakang ini juga gitu ya, dan sisi-sisi atapnya ya. Nah, ini sisi atapnya nih. Kita bisa kasih kode misalnya yang ini titik E ya, ini titik F, ini titik G, ini titik H, ini titik I, titik J, titik K, ini titik L. Nah, gitu ya. Nah, kita tarik ujung-ujung titik yang tadi sudah ditandai itu. Ini titik K, kita tarik ke titik mata gitu ya. Lalu titik L kita tarik ke titik mata gitu ya. Titik H kita proyeksikan juga ke titik mata ya. Lalu titik I kita proyeksikan juga ke titik mata ya. Lalu titik G kita proyeksikan ke titik mata ya. Nah, jadi semua kita tarik ke titik mata. Oke, sudah semua ya. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah apa tadi perpotongannya ya, kita tarik ke bawah, ini kita proyeksikan. Nah, ini semuanya kita proyeksikan ke bawah ya, sejajar dengan garis X
ini kita tarik semuanya. Oke. Terus kemudian yang ini juga. Wah, kita bisa lihat ini banyak sekali titiknya nih. Makin numpuk ya. Makin numpuk ini. Dan ini juga. Jadi harus hati-hati kita ini mengecek garis-garisnya ya. Nah, sekarang kita buat sofi-sofinya tadi ya. Gunungannya ya. Nah, ini sudah dapat titik E-nya. Kita proyeksikan yang ini, tarik ke bawah. Oh, ternyata ini. Nah, ini dia. Ya, ini titiknya ya. Potongannya di sini. Nah, mungkin agak susah dilihatnya nih, tapi ini di sini ketahuannya ya. Ini titik E, gunungannya nih atau sofi-sofinya atau ampingnya ya. Di sini tarik ke titik mata kan dia berpotongannya kan di sini. Lalu proyeksikan ke bawah. Nah, ketemu ini ya. Lalu hubungkan ke titik A aksen. Nah, ini dihubungkan ke titik A aksen. Ini ditarik ke bawah. Nah, di sini. Ini bisa disebut sebagai titik hilang bantu ya. Titik hilang bantu 3 misalnya begitu ya. Lalu kemudian dari sini juga kita tarik ke titik D aksen 1 ya. Ke D aksen 1. Nah, ini tarik ke atas atau ke bawah ya. Nah, sana sampai dia berpotongan dengan yang di samping ini ya. Nih garis ini. Nah, maka ini titik hilang bantu 4 yang di atas ini. Ini agak kurang geser ya. Nah, kita sudah dapat ini sofi-sofinya. Lalu dari titik E kita bergerak titik F, maka ditarik ke titik hilang 2. Ditarik ke titik hilang 2 ya. Nah, kita tarik, kita proyeksikan ke titik hilang 2. Nah, begitu ya. Kita cek titik F-nya yang ini. Lalu kemudian tarik ke bawah. Oke, itu belum ketahuan, kita belum proyeksikan ya. Maka ini harus kita proyeksikan terlebih dahulu. Dan garisnya hampir berimpit dengan garis jendela ya. Titik F ini. Nah, ini dia. Tipis sekali. Nah, gitu ya. Nah, ini titik F-nya. Titik F ke bawah. Oke, ini dia. Titik F-nya ya. Lalu dari situ kita hubungkan ke titik bantu 3 ini. Nah, begitu ya. Maka kita sudah mendapatkan hubungannya ya. Nah, ini sudah bisa kita pertebal. Garisnya boleh ditebalkan ya. Nah, begitu. Ini tarik ke titik hilang bantu. Atau tanpa itu pun sebetulnya nggak apa-apa ya. Nah, begitu. Tuh, terus kemudian ini tarik ke titik hilang 2. Kita tarik. Oke, kemudian ke titik hilang bantu lagi. Nah, begitu ya. Nah, sudah dapat ya posisi hubungannya kan seperti itu ya. Lalu kemudian dari titik E yang ini kita perpanjang mendapatkan titik G itu ke depan. Jadi ini tinggal dihubungkan ke titik hilang
2, lalu kemudian lihat titik G-nya. Oh, ini. Oh, sampai sini ternyata. Nah, ini dia. Nah, ini G, tarik ke bawah. Ini. Nih, itu apa ini namanya? Hubungannya ya. Hubungannya. Lalu kemudian kita tarik ke titik hilang. Bantu ini tadi. Yang 3 ini ya. Nah, ini kita tarik ke sini. Atau tanpa itu pun sebetulnya bisa ya, kita bisa menentukan dengan cara menarik garis lisplang ya. Cara menarik garis lisplang. Nah, ini garis lisplangnya ditarik dulu sampai ke garis X. Nah, ini garis lisplang ya. Jadi kita ingin menentukan atau mengetahui ada di mana posisi lisplangnya ya. Nah, setelah kita dapat, oh ternyata ada di sini ya. Maka si apa itu namanya? Si garis lisplang ini kita proyeksikan ke titik hilang 1 gitu ya, ke sini. Nah, tarik ke sini. Nah, gitu ya. Dan dia akan berpotongan di titik K sini ya. Nah, ini memang luar biasa, bikin gambar atap ini lebih kompleks ya, lebih rumit. Atau kita juga bisa menariknya dari titik D aksen ini ke titik hilang 2 begitu ya. Ke sini. Ke titik hilang 2 kita tarik. Nah, gitu ya. Maka kita akan mendapatkan di sini titiknya ya. Titik apa ini namanya? Balok balok knock-nya ya. Mungkin masih bingung ya balok knock itu apa. Nah, ini di rangka kuda-kuda mestinya ya, nanti bisa dijelaskan ya. Nah, kita sudah dapat titik G-nya di sini ya. Kemudian ada di mana posisi titik J. Nah, ini sebenarnya kalau kita hubungkan ke titik hilang 3 tadi itu ya, ini bisa diketahui oleh kita ya. Nah, inilah yang disebut dengan titik G. Lalu titik H ini kita juga bisa mengetahuinya dengan cara menarik ini. Nah, ini tarik ke belakang. Nah, ternyata titik apa itu namanya? Titik H-nya hampir berimpit ya. Hampir berimpit. Nggak ada di sini. Kecil sekali dia. Sangat kecil. Ada di belakang dan sangat kecil jaraknya ya. Udah, ada di situ. Ya, ini harus lebih hati-hati memang ya ketika membuat gambar atap. Baik, kita lanjutkan ya untuk yang atap tadi. Nah, kita tadi sudah menentukan ini panjang hubungan ya, GH. Nah, ini kita tandai dulu biar tidak pusing ya. Nah, ini kita tandai ya. Kita sudah tanda di situ. Lalu kemudian tadi titik lisplangnya sudah ketahuan ya di sini. Tarik ke titik hilang. Kemudian dia dapat di titik ini. Lalu kita tarik dari titik G ke titik K ya. Ini titik K ini. Ini K ya. Ini kita hubungkan. Tarik ke titik K. Nah, ini tinggal di hubungkan seperti ini. Nah, gitu ya. Lalu kemudian yang titik G pun ke titik J ya. Nah, titik J ini kan
tinggal ditarik ke titik mata dulu, dia ketemu di titik garis bidang gambar ini ya, tarik ke bawah, lalu dia akan berpotongan di lisplang ya, akan berpotongan di lisplang. Nah ini kita tandai ya, seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita hubungkan ini, kalau ditarik harusnya ini sejajar ya. Oke, ini sejajar, sudah betul ya. Lalu dari titik K ini kita hubungkan ke titik L ke belakang. Ini tarik dulu ke titik hilang 2 ya, sampai dia ketemu titik L. Ini titik L-nya, tarik ke bawah. Oh ini jauh ada di belakang ya. Nah gitu. Lalu titik J yang ini kita hubungkan ke titik I ke belakang ya. Maka dia juga tarik ke titik hilang 2. Sampai kita cek titik I-nya. Oh ini titik I-nya. Ya, berhenti sampai sini ya. Lalu dari titik I ini kita hubungkan ke titik H. Nah, ini kita hubungkan ke titik A. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan apa itu namanya? Garis atapnya ya. Seperti itu. Kita tebalkan. Tapi jangan terlalu tebal ya. Nah, itu yang ini juga kita tebalkan. Nah, ketika membuat gambar atap ini memang lebih ini ya, lebih ekstra hati-hatinya ya, karena garisnya makin numpuk, makin banyak. Jadi kalau kita tidak hati-hati pasti bakal salah ya. Nah, ini kalau sudah kita pertegas garisnya seperti ini. Nah, ini kita tarik ke belakang. Nah, ini ya. Kita sudah dapat bentuk atap ini. Ya. Nah, seperti ini bentuk atap rumahnya. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan bentuk atap rumahnya dan sampai sini sudah selesai. Gitu ya. Tinggal dibuat kalau mau dikasih bayangan silahkan gitu ya. Sekarang kita coba bikin alasnya, kan rumah ini masih terkesan ngegantung ya. Nah, kita coba bikin gambar alasnya ya. Nah, kita bisa direkayasa saja di bawah ini ya. Atau dari gambar ini juga bisa ya. Kita buat batas halamannya ya. Ini batas halamannya kita gambar. Silahkan nanti ini bisa ditentukan mau berapa meter misalnya ya. Nah, seperti ini. Terus ini juga sama. Ini kita batasi di sini. Ini garisnya tipis aja ya, gak usah tebal-tebal. Nah, ini masih panjang ya. Ini tinggal kita proyeksikan saja ke titik mata seperti biasa. Nah, gitu ya. Yang ini juga sama ke titik mata. Nah, maka kita akan mendapatkan titik potongnya di sini dan di sini. Nah, setelah itu seperti biasa kita proyeksikan lagi garisnya ya. Nah, ini diproyeksikan ke bawah. Dan yang ini juga sama. Nah, tadi ini. Ya, begitu ya. Lalu kita tarik ke titik hilang 1. Misalnya begini ya. Nah, ini kita buat mana tadi? Nah, ini ya. Atau ya sampai sini.
yang ini ya. Ya, sampai sini. Dan yang ini ya. Ini tarik ke titik hilang 2 sama ini. Nah, begitu ya. Lalu bagian belakangnya ini juga kita bisa tarik. Nah, sehingga rumah ini tidak terkesan melayang ya. Artinya dia nempel di tanah. Nah, jadi harus kelihatan nempel ya, jangan sampai terkesan melayang atau terbang gitu ya. Nah, dan ini juga menunjukkan batas halaman ya. Nah, begitu. Jadi kelihatan ya. Maka inilah apa namanya, garis halamannya ya. Ini juga bisa diarsir. Ini bisa diarsir ya. Misal kita arsir. Tarik ke titik hilang. Dengan demikian rumah ini kan tidak yang tadi saya bilang ya, tidak melayang ya. Jadi dia kelihatan napak atau nempel di tanah. Nah, ini arsirannya harus hati-hati ya. Ini setengah mili nih dan tipis ya. Gitu. Ya, begitu ya. Ya, jadi kelihatan tidak melayang ya, nempel dia di di tanah ya. Ini kita tandai garis bidang gambar atau GBG. Ini bidang gambar ya. Ini bidang gambar. Kemudian ini garis horizontal, ini garis tanah, ini titik mata, ini kerucut pandang ya. Kemudian ini titik hilang 1, ini titik hilang 2 gitu ya. Nah, selesai sudah gambarnya jadi ya. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.
Baik, kita sedikit lanjutkan, kita coba membuat gambar elemen arsitektural ya. Nah, ini sudah jadi, kita bisa coba lengkapi ini dengan gambar elemen arsitektural ya. Ini kan posisi orang yang melihatnya kan berdiri ya. Nah, jadi kalau berdiri berarti tinggi orang yang sebenarnya itu adalah ini. Nah, kalau kita gambarkan tinggi orangnya itu adalah setinggi ini ya. Ini gambar orangnya. Nah gitu ya. Ini gambar orangnya yang sedang berdiri. Gitu ya. Kalau ditarik keluar, maka tinggi orang ini tuh kurang lebih dia tingginya segini. Nah gitu ya. Ini tinggi orang. Secara perspektifis dia berbeda ya. Semakin ke belakang dia semakin mengecil. Nah, begitu. Terus kalau bikin gambar pohon, maka kita bisa mengasumsikan misalnya gambar pohonnya di sini. Nah, ini gambar pohonnya. Nah, misalnya di situ ya gambar pohon. Kita buat, lalu nanti dari situ seperti biasa kita bisa proyeksikan ke titik mata ya. Ke sini. Ini juga ke titik mata. Lalu dia berpotongan di titik ini. Nah ini diproyeksikan ke bawah ya, atau ditarik ke bawah ini sejajar dengan garis X. Nah ini kita tarik ke bawah, yang ini juga